Sambil melihat ke Yvonne, bertanya siapa dia. Yvonne, cantik seperti biasa, dengan senyum yang menawan, meminta maaf atas perkenalan yang terlambat. Yvonne mengatakan bahwa namanya adalah Lee Yuni, kapten tim utama dari Guild Farang. Protagonis, yang sudah terbiasa dengan pertempuran, merasakan bahwa Yvonne sedang menggunakan kemampuan deteksi padanya. Dan protagonis, pada saat yang sama, merasakan bahwa Yvonne sangat kuat. Protagonis langsung bertanya apakah Yvonne menginginkan sesuatu darinya. Dan Yvonne memanggil protagonis dengan sebutan tikus, mengatakan bahwa Kang tidak merasa takut dan akan masuk ke dalam ruang bawah tanah guildnya tanpa izin. Dan Kang sangat marah karena dipanggil tikus. Dia bertanya kepada Yvonne apakah dia mengumpulkan semua orang untuk menangkap tikus. Memprovokasi Yvonne, Kang mengatakan bahwa Guild Farang tidak ada hal lebih baik. Dia menambahkan, mengatakan bahwa ruang bawah tanah yang dia masuki sangat buruk. Dia selesai berbicara. Dan sebuah tangan menangkap wajah Kang Binan sangat kuat. Dan kita melihat seorang pria berambut merah yang sangat kuat melempar Kang Binan seluruh kekuatannya ke tanah. Si pemarah itu mengatakan kepada Kang untuk tidak berbicara sembarangan. Dia menambahkan dengan mengatakan bahwa seorang idiot seperti Kang tidak bisa berbicara buruk tentang guildanya dengan cara seperti itu. Kang menjadi sangat marah dan memanggil pria itu bajingan. Dan dengan kekuatan besar, dia melepaskan tangan si pemarah dari dirinya. Kang bangkit dan mulai menekan si pemarah. Dan Yvonne, melihat adegan itu, memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan karena si kucing sangat kuat, dia memberikan tendangan ringan. Sebuah tendangan ringan ke Prota. Dan Kang terbang seperti kotoran. Yang ini, dia benar-benar merasakannya. Dia jatuh banyak rasa sakit di atas aspal. Si gadis berambut merah menunjukkan superioritas. Dan mempersiapkan serangan yang lebih kuat lagi terhadap Kang. Dan demi menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan, Yvonne menekan wajah Prota ke tanah. Kang, bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, karena Yvonne sangat cepat. Dan Yvonne, dengan angku di atasnya, berkata, "Hei, Kang dan Rujin, aku akan memberimu nasihat. Kamu tidak terlihat seperti peringkat F biasa, tapi lebih baik kamu tidak membuat dirimu dikenal dengan kemampuanmu yang tidak berarti ini, terutama jika itu melibatkan Guild Farang." Dan si gadis berambut merah, setelah mengecoh Prota, memberikan ultimatum padanya, mengatakan jika dia ingin hidup lama, dia harus mendengarkan nasihatnya. Dan Kang, setelah menerima pukulan yang cukup keras, tergeletak di tanah, gemetar, di hadapan kekuatan si gadis berambut merah. Dan si gadis berambut merah, cantik dan menawan, hanya pergi, meninggalkan Kang terhina di tanah. Dan di sana, Prota kita, dengan wajah yang babak belur. Dan dia terpesona, karena sudah lama sejak dia diinjak seperti ini. Dan begitu, Prota memiliki dua catatan di Death Note-nya, Yvonne, dan Guilda Farang. Adegan beralih ke Jae Minho yang sangat terkesan mendengar bahwa Kang dihajar oleh Yvonne, dari Guilda Farang. Dan Kang bertanya kepada Jae Minho apakah orang itu dikenal, dan apakah Jae Minho tahu sesuatu tentang dia. Dan Jae Minho menjawab, mengatakan bahwa, bagaimana dia tidak tahu, dia adalah salah satu dari 10 peringkat A yang terbangkitkan di negara ini. Bahwa di negara ini, seperti juga di dunia, peringkat tertinggi adalah peringkat A. Dan bahwa Guilda Farang, bersama dengan Guilda KH, dan Hammer, adalah 3 guild yang mewakili negara ini. Dan Jae Minho melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa ketiga guild ini sangat berpengaruh di negara ini, terutama dalam ekonomi dan politik. Guilda Farang adalah nomor 1, baik dalam politik maupun ekonomi. Jae Minho merasa penasaran dan bertanya kepada Kang apa yang telah dia lakukan untuk menarik perhatian Guilda Farang. Dalam penjara bawah tanah pertama yang dia lakukan, Kang, yang sudah dalam suasana hati buruk, memanggil Jae Minho, sialan, dan berbicara dengannya. Apa maksudmu dengan apa yang aku lakukan? Kang menegaskan bahwa, ketika dia memulihkan kekuatannya, dia akan mampu mengalahkan seluruh peleton Guilda Farang. Jae Minho mulai tertawa sambil mengatakan bahwa kepercayaan diri protagonis sangat besar. Dan protagonis, yang suka menggoda, memanggil Jae Minho tanduk. Protagonis tahu bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan jika dia naik level, jika pertarungan terjadi di luar penjara bawah tanah, karena dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Itu karena dia membutuhkan mayat untuk menggunakan kekuatan nekromancernya. Protagonis mengalihkan pembicaraan dan memberikan hadiah kepada Jae Minho. Jae Minho, yang memanggil protagonis sebagai kakak, terkejut menerima hadiah dari protagonis. Dan Kang menyuruhnya berhenti berpura-pura terkejut dan mengeluarkan setumpuk uang 5.000 dan memberikannya kepada Jae Minho. Dan mengatakan bahwa itu untuk apa yang dia pinjam sebelumnya. Jae Minho sangat terkejut dan mengatakan bahwa itu terlalu banyak dan menegaskan bahwa protagonis hanya perlu mengembalikan apa yang dia pinjam. Dan mengatakan kepada Kang bahwa dia tidak membutuhkannya, karena Kang sudah banyak membantunya dengan orang-orang itu. Dan Kang memanggilnya bajingan, mengatakan tidak masalah bahwa dia harus segera mengambil uangnya. Jae Minho mengambil uang itu, sangat terharu dan memanggil Kang, kakak laki-laki. Dan Kang mengatakan bahwa itu untuk uang yang dia pinjam dan untuk akomodasi. Jae Minho berkeringat saat memahami pesan dari Prota. Karena itu berarti bahwa Kang berniat untuk tetap tinggal di rumahnya. Jae Minho bertanya kepada Kang apakah dia tidak menemukan ibunya. Kang menegaskan bahwa dia menemukannya, tetapi rumah ibunya kecil. Jadi, Kang mengatakan bahwa dia akan bergantung pada Jae Minho sampai dia membeli rumah untuk dirinya sendiri. Dan Kang bertanya mengapa Jae Minho menanyakan hal itu, atau apakah uang yang dia berikan tidak cukup. Dan Kang bertanya apakah Jae Minho membutuhkan lebih banyak uang. Jae Minho mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan lebih banyak uang. Masalahnya bukan uang. Jae Minho mengetahui bahwa dia akan terjebak, segera mengganti topik, dan bertanya apakah Kang mengganti teleponnya. Jae Minho terkejut karena model yang dimiliki Prota sekarang adalah model terbaru. Jae Minho bertanya apakah dia bisa melihat teleponnya, dan Prota ingin memastikan apakah itu adalah yang bagus. Setelah menganalisis telepon, Jae Minho mengatakan bahwa itu terbaik, dan memiliki warna terbaik, merah gila. Prota terkejut dan bertanya, merah gila?
Apa maksudnya itu? Jae Minho menjelaskan bahwa warna merah ini dibuat dengan batu darah dan sangat mahal. Dengan demikian, Jae Minho berasumsi bahwa Kang mendapatkan banyak uang. Kang mengatakan bahwa dia tidak membeli telepon itu, dia mendapatkannya sebagai hadiah dalam sebuah acara. Itu adalah acara yang unik, di mana hidup penjual dipertaruhkan, jadi dia memberikan segalanya agar tidak mati. Kang hanya memikirkan hal itu, dia tidak mengatakannya kepada Jae Minho. Jae Minho terkejut dan berpikir bahwa Kang benar-benar sangat terampil. Jae Minho mulai memeriksa telepon Prota dan menemukan berbagai aplikasi. Tinder, Ban. Ketika dia membuka aplikasi Ban, dia sangat terkejut dan bertanya berapa banyak uang yang kamu miliki di rekening ini. Kang, pada saat itu juga, mengatakan kepada Jae Minho untuk mengembalikan ponselnya sekarang. Dan kita melihat bahwa saldo Kang adalah 51 juta won, yaitu sekitar 187 ribu rial. Kang terkejut karena dia pikir hanya memiliki 4 juta won. Dan saat mengambil teleponnya, dia melihat bahwa si bodoh Sunga telah menyetor 40 juta, bukannya 4 juta. Adegan beralih ke sebuah kafe, di mana kita melihat Kang menembus Sunga. Dan Sunga bertanya bagaimana kabar Kang. Kang menyatakan bahwa baru beberapa jam sejak mereka berpisah. Jadi, dia tidak perlu terus bertanya bagaimana keadaannya. Dan Kang, sambil menunjukkan saldo bannya, meminta Sunga untuk menjelaskan. Kang bertanya kepada Sunga apakah dia pikir dia adalah seorang pengemis. Kang mengatakan bahwa dia hanya butuh 4 yang besar dan Sunga mulai berpikir apa maksud dari 4 yang besar itu. Sunga teringat bahwa Prota sangat menyukai uang dan tahu jika dia tidak memberikan uang kepada Prota. Prota bisa melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang dia bunuh. Sunga mulai berkeringat dan berlutut di depan Prota di hadapan semua orang dan sambil berteriak, Sunga meminta Prota untuk tidak membunuh Kang. Jelas sekali, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan bertanya kepada Sunga, apa yang terjadi denganmu? Dan Sunga masih berteriak, mengatakan bahwa dia pasti akan membayar Prota, semua yang dia hutang. Dan, tolong, beri saya sedikit lebih banyak waktu. Orang-orang di sekitar, melihat adegan itu, berpikir bahwa Kang adalah rentenir yang datang untuk menagih hutang. Dan semua orang menyimpulkan bahwa Sunga adalah orang yang meminjam uang dan tidak mampu membayar. Kang, sangat penasaran, memerintahkan Sunga untuk duduk segera jika dia tidak ingin mati. Dan anjing kecil itu langsung duduk. Sunga meminta maaf kepada Prota, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak memiliki 4 miliar untuk diberikan kepadanya. Namun, jika dia diberi waktu, dia pasti akan bisa mengumpulkan semua uang itu untuk membayarnya. Tentu saja, Prota terkejut ketika dia mendengar 4 miliar. Dan Sunga mengonfirmasi. Ya, 4 miliar. Dan Prota mulai berpikir bahwa pasti ada kesalahpahaman, karena dia hanya menginginkan 4 juta dan Kang sudah mengirimkan 40 juta dan sekarang berniat membayarnya 4 miliar. Jadi, Prota memiliki ide yang cemerlang dan memutuskan untuk memanfaatkan kesalahpahaman yang baru saja terjadi. Dan si licik Prota bertanya kepada Kang berapa lama dia harus menunggu untuk menerima uangnya. Prota ini memang licik, tapi tidak perlu marah padanya, karena dia memang sangat licik. Jadi, tidak. Mari kita lanjutkan ceritanya. Adegan beralih ke besok, hari berikutnya, dan kita melihat Kang berjalan santai di sebuah taman. Kang terkejut saat menyadari bahwa Sunga sedang menunggunya, seperti yang dijanjikan. Dan Prota, sambil melihat ke arah Sunga, mengatakan bahwa dia sangat bersemangat di hari pertamanya sebagai budak. Dan Sunga tersenyum, mengatakan bahwa menjadi budak memiliki keuntungannya sendiri. Kang tersenyum melihat Sunga, berpikir bahwa dia pasti gila. Kemudian ditunjukkan kepada kita apa yang mereka bicarakan pada sore sebelumnya, di mana Prota berbicara dengan Sunga. Karena sekarang dia tidak bisa membayar 400 juta, apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Dan Sunga mengatakan bahwa dia berencana untuk membayar dengan bekerja untuk Prota, membentuk sebuah kelompok dengannya. Kang merasa ini sangat aneh, karena Sunga hanya akan duduk di pojok, menonton dengan nyaman, sementara dia yang membunuh makhluk-makhluk itu. Dan Sunga menjawab dengan mengatakan bahwa tentu saja tidak, bahwa dia juga akan berperan sebagai manajer Prota untuk jangka waktu tertentu. Prota tidak mengerti dan bertanya bagaimana maksudnya. Manajer? Sunga mengatakan bahwa akan seperti itu, dia akan melakukan segalanya untuk Prota, akan mengatur reservasi Dungeon, menjual batu darah, dan bahkan akan menjadi Ubernya. Singkatnya, dia akan menjadi seseorang seperti dari divisi dukungan guild, Prota. Dengan licik berkata, jadi kamu akan menjadi budak. Dan Sunga memberikan senyum kecut kepada Prota. Kang menyimpulkan bahwa Sunga ini membayarnya dengan tubuhnya, karena dia tidak punya uang. Sunga, secara internal merasa sangat buruk. Namun, secara eksternal, dia tersenyum dan mengatakannya, dia akan melayaninya dengan tubuhnya. Ketika saya melihat adegan ini, saya pikir Prota adalah orang yang sangat brengsek. Karena akan seperti itu, Prota setuju. Prota mengatakan bahwa Sunga akan melayaninya selama 1 tahun untuk membayar utangnya. Tapi Prota tidak sebrengsek. Itu, kan? Dia mengatakan akan membayar gaji untuk Sunga. Saya belum pernah melihat budak yang menerima gaji, tapi Sunga, jadi akan menerima gaji. Bukan budak, lebih seperti pekerja bergaji seperti saya dan Anda. Dan Kang mengatakan bahwa Sunga tidak perlu berterima kasih. Dia yang seharusnya berterima kasih. Adegan beralih ke mobil Sunga yang sudah bergerak. Dan Prota ada di sana, tersenyum dan berpikir bahwa dia akan mengembalikan 36 juta kepada Sunga. Namun, dia malah mendapatkan seorang budak. Prota mengatakan kepada Sunga untuk melakukan tugasnya dengan benar dan bahwa 10% dari apa yang mereka peroleh akan menjadi milik Sunga. Sunga sangat senang hingga hampir menangis. Dan Kang memotong momen emosional itu, bertanya apakah Sunga berhasil menemukan Dunja yang dia bicarakan. Sunga menjawab ya, bahwa dia berhasil memesan Dunja Rang 3, yang memiliki jumlah monster terbanyak. Ke Senamura, menuju pintu keluar 3 stasiun Maebong. Di stasiun ini, muncul kawanan haki yang sangat besar. Saya akan menyebut haki ini sebagai kecoa. Apakah terlihat seperti kecoa, dicampur dengan semut?
Keduanya ternganga melihat jumlah kecoa yang ada di tempat itu. Kecoa-kecoa itu tidak menyerang, kecuali jika Anda menyerang salah satu dari mereka. Dengan demikian, sang protagonis tahu bahwa setelah dia membunuh yang pertama, masalah akan mulai muncul. Dan dia meminta Suma untuk berdiri di belakangnya. Kang membuka jendela statusnya dan menempatkan semua poin status yang dia miliki ke dalam dominasi. Dan jadi, dia meningkatkan jumlah pemanggilan yang bisa dia lakukan dengan melakukan itu. Kang sekarang bisa memanggil 19 kerangka dan sambil tersenyum. Sang protagonis berseru bahwa dia akan melawan jumlah dengan jumlah. Sang protagonis mungkin mengeluarkan sekitar 20 tikus mati dari sakunya untuk memanggil 19 kerangka entah dari mana. Dan begitu, dimulailah pertanian dari kesedihannya. Sang protagonis mulai melewati semua lantai stasiun dan memusnahkan semua makhluk. Dan kita melihat kecoa mutan terakhir menunggu akhir tragisnya. Kecoa terakhir gemetar ketakutan dan kerangka-kerangka, dengan semangat membara, mendekat untuk memberikan pukulan terakhir. Dan dia menerima 3 pukulan kering sekaligus. Pada saat itu, Sunga turun dengan senyum, mengatakan bahwa dia baru saja mengambil semua batu dari makhluk mati di lantai atas. Sang protagonis mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik. Teruskan seperti itu. Sekarang, dia hanya perlu mengambil batu dari makhluk di lantai ini juga. Sunga sangat terkejut karena Kang sudah membersihkan seluruh lantai. Sunga tahu bahwa membersihkan keraguan dari kecoa mutan memakan waktu sekitar 2 jam. Dan sang protagonis melakukannya dalam waktu kurang dari 15 menit. Sang protagonis kehabisan mana, jadi dia memutuskan untuk beristirahat sebentar, dan dia memanfaatkan waktu untuk melihat jendela statusnya, karena dia sudah mencapai level 7, mendapatkan banyak poin prestasi. Sang protagonis mulai melihat keterampilan yang tersedia untuknya dan melihat bahwa, mulai dari level 7, ada banyak keterampilan. Namun, semuanya tidak berguna. Tiba-tiba, sang protagonis menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, dan akhirnya dia menemukan pemanggilan yang bagus untuknya. Seorang penyihir kerangka. Namun, ada batasan level pada keterampilan ini, dan dia hanya bisa menggunakannya di level 10. Tapi, karena dia punya uang, dia akan membelinya sekaligus. Untuk ketika mencapai level 10, sudah memiliki keterampilan ini. Sunga mendekat, mengatakan bahwa dia telah mengambil semua batu darah dari makhluk di lantai ini, dan bertanya apakah batu kembali sudah muncul. Sang protagonis tidak menjawab pertanyaannya, dan bertanya berapa lama mereka berada di dalam dungeon itu, dan Sunga menjawab bahwa mereka sudah di sana selama 27 menit. Sang protagonis, sambil meletakkan tangannya di dagu, mulai berpikir, dan mengatakan kepada Sunga bahwa mereka menyewa dungeon itu selama 4 jam, jadi, mereka akan membersihkannya lagi. Adegan beralih ke tempat pembelian batu darah, dan petugas menyetorkan 53 juta won ke akun Sunga. Dan Sunga mengucapkan terima kasih, memberikannya setara 19.000 riel. Kemudian Sunga berdiri di sana, diam, melihat dan berpikir. 50, 53 juta. Tiba-tiba, Sunga menyadari bahwa 53 juta telah disetorkan ke akunnya. Dan dia sangat terkejut hingga hampir pingsan. Dia terperangah karena mendapatkan 53 juta dalam 30 menit. Dan segera menghitung secepat ini, dia akan bisa membayar 400 juta kepada protagonis. 10% untuknya. Sisanya pergi ke Prota. Dan kalian melihat jumlah uang yang didapatkan Prota dalam 1 hari. Sunga tidak mengerti, karena dia mendapatkan uang, banyak uang. Dia mengungkapkan bahwa, dalam 1 tahun, dia berhasil mengumpulkan 30 juta dengan melakukan berbagai dungeon. Dan sekarang, dalam hanya setengah jam, dia mendapatkan 53 juta. Aku sudah bilang bahwa Prota bukanlah orang brengsek yang kita kira, kan? Sunga melihat ke rekening banknya, merasa bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sunga adalah seorang visioner, karena dia tahu bahwa akan sangat baik melayani Prota. Dan sekarang dia menjadi jauh lebih bahagia, karena dia bisa mendapatkan uang seperti yang tidak pernah dia impikan. Prota, dengan senyum lebar, menyuruh Sunga berhenti melebih-lebihkan, karena mereka masih harus membersihkan dungeon itu 7 kali, agar dia bisa membayar utang miliki. Jadi, Prota mengatakan kepada Sunga untuk tidak kehilangan fokus. Sunga tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan yang dia rasakan, dan berpikir bahwa menjadi manajer Prota adalah hal paling cerdas yang dia lakukan dalam hidupnya. Adegan berganti ke markas besar Guilda Hammer, dan kita melihat seseorang sendirian, lembur, di kantor, masih bekerja. Dan orang itu ada di sana, senang, mendengarkan musik, bekerja sedikit, menggiling kopi. Karena dia tahu bahwa sana keren menggiling kopi sendiri saat itu juga. Ketika tiba-tiba, teleponnya berdering, dan dia menjawab dan berkata, "Halo, ini adalah pemimpin grup 4, Jun. Michelle yang akan kita sebut Michelle." Dan orang di sisi lain mengidentifikasi dirinya sebagai Jaimin. Biarkan saya memikirkan nama untuknya, karena Jaimin masih berkata tidak. Rael, namanya akan menjadi Rael. Dan Michelle bertanya apa masalahnya. Dan kita melihat Rael di telepon, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilaporkan dengan segera. Dan Rael menginformasikan bahwa 2 orang telah memesan keraguan selama 4 jam. Dan menginformasikan bahwa orang-orang yang memesan sangat serius. Dan Michelle mengatakan bahwa orang-orang mati di Dungeon sepanjang waktu. Dan Rael berkata, tidak, bukan itu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Rael menginformasikan bahwa orang-orang membersihkan Dungeon dengan sempurna, hanya saja pembersihan mereka tidak normal. Dia mengatakan bahwa mereka membersihkan Dungeon untuk pertama kalinya dalam 30 menit. Dan, untuk kedua kalinya, mereka membutuhkan 11 menit. Dan sekarang, untuk ketiga kalinya, mereka hanya membutuhkan 9 menit dan 47 detik untuk menyelesaikan sebuah Dungeon. Tiba-tiba, Michelle mendengar teriakan di kantor tempat Rael berada. Dan seseorang berkata, saya menang, bayar sekarang juga. Ketiga karyawan Guilda Hammer yang berada di kantor itu mengamati protagonis, sedang bertaruh berapa lama protagonis akan membersihkan Dungeon tersebut. Dan pemenangnya mengatakan bahwa dia akan membersihkannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah kekacauan itu, Rael berbicara dengan pemimpinnya. Jika tidak, apakah itu ide yang baik untuk menyelidiki kehidupan mereka? Ketika Rael mengatakan bahwa mereka adalah rang F, Michelle terkejut dan berkata rang F. Pada saat yang sama, dia menyalakan komputer dan mulai mencari informasi tentang kehidupan Prota.
Michelle tidak percaya dan mulai mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Dan menyadari bahwa protagonis baru saja mendaftar kemarin. Dan Sunga mendaftar 2 bulan yang lalu. Dan dia semakin terkejut ketika melihat bahwa mereka sedang membersihkan Dumyeon level 3. Dan baru sebentar mereka terbangun. Peringkat F. Jelas mereka bukan rang F. Penilaiannya salah, dan sangat jauh dari kenyataan. Michelle menyimpulkan mereka adalah rang C. Michelle tidak tahu bahwa hanya protagonis membersihkan. Michelle tahu bahwa individu menunjukkan kemampuan rang C. Sejak awal dan tahu bahwa, pasti, mereka akan tumbuh pesat dan menjadi peringkat yang sangat tinggi. Dan, dengan semua kegembiraan ini, Michelle bergegas untuk mencoba merekrut pasangan tersebut. Dan sekali lagi, adegan berganti ke markas besar Guild Farang, dan kita melihat gambar protagonis keluar dari pembersihan Dumyeon lainnya. Orang yang mengamati menyatakan bahwa itu adalah orang yang menyerbu guild mereka. Dan ditanyakan siapa orang yang berada di samping protagonis dalam rekaman tersebut. Pegawai tersebut mengatakan bahwa itu adalah Sunga yang berusia 21 tahun. Namun, Sunga hanyalah seorang penyihir rang F yang menggunakan bola api dan tidak tahu cara menyanyikan lagu kecil untuk memberikan lebih banyak kerusakan. Kemudian, orang yang duduk mengatakan bahwa, pasti, Kang adalah kekuatan utama dari kelompok ini. Dan mereka mengamati Kang, seorang necromancer rang F yang bisa membersihkan Dumyeon rang 3 dengan kecepatan luar biasa. Orang yang duduk bertanya kepada Yvonne apa pendapatnya tentang protagonis. Dan Yvonne menyatakan bahwa dia berpikir bahwa dia bukanlah rang F biasa, namun tidak sampai pada tingkat ini. Dan Yvonne menambahkan, mengatakan bahwa pasti Kang adalah rang C. Adegan ini membuat Yvonne terlihat sangat cantik, bukan? Si pemikir yang berada di ruangan menyimpulkan bahwa mungkin ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah bahwa Kang sengaja menyembunyikan rangnya dalam penilaian. Dan yang kedua adalah bahwa dia mungkin sedang berevolusi dengan kecepatan luar biasa. Dan Yvonne bertanya apakah dia pernah melihat evolusi sebesar itu dalam hidupnya. Dan dia menambahkan, meskipun dia adalah seorang pembangkit rang F, dia pada dasarnya naik 2 atau 3 rang dalam satu malam. Dan orang itu mengatakan bahwa sudah ada kasus serupa di masa lalu. Ada seorang pembangkit yang berevolusi dari rang F ke rang A dengan cara yang sangat luar biasa juga. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah Yvonne dengan orang itu karena dia adalah pembangkit nomor 1 di Korea. Dan nama orang itu adalah Kim Kang-soo. Dan Yvonne tersenyum, mengatakan bahwa itu tidak bisa dipercaya. Tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Kim Kang-chol. Dan orang yang sangat cerdas, ngomong-ngomong, berkata, siapa tahu, tidak ada salahnya, melihat-lihat, tidak akan menyakitkan. Akhirnya, kita diperlihatkan wajah orang itu. Dia memerintahkan untuk melacak Prota, karena dia akan pergi secara pribadi untuk meyakinkan Kang. Dan akhirnya kita diperlihatkan namanya, Master Lee Sunga pemilik Guild Farang, yang akan kita sebut Sunga. Adegan beralih ke Prota, menembus dinding keempat, dan bertanya kepada kita yang sedang menonton video, apakah kita lelah? Kita tidak, tetapi Sunga sangat lelah dan minum banyak air. Dan Prota bertanya kepada Sunga, berapa waktu yang tersisa? Sunga mengatakan sekitar 12 menit lagi. Kang berpikir bahwa dia memiliki keuntungan 4 juta won. Tapi saya pikir mereka salah dengan gambar ini, karena seharusnya 4 miliar won, bukan 4 juta. Karena Sunga, yang adalah Sunga jika kalian melihat buku catatan di sana, di samping, dia memiliki 373 juta won. Dan Prota memiliki 9 kali lipat dari nilai itu. Jadi, Kang berpikir bahwa itu sudah cukup baginya untuk membeli rumah untuk Soa dan ibunya. Prota berdiri dan memanggil Sunga. Prota memberitahu Sunga bahwa, mulai sekarang, semua batu darah yang dia gali akan menjadi miliknya. Dan Prota juga memberitahu bahwa dia akan menandai batu darah agar lebih efektif dalam menggali batu darah. Sunga tidak mengerti dan Prota menjelaskan lebih rinci. Kang mengatakan bahwa, mulai sekarang, semua batu darah akan menjadi milik Sunga. Semua yang dia gali adalah untuknya. Prota menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo tingkatkan ritmenya, dan dia berlari cepat karena dia berniat memecahkan rekor dan membersihkan tambang itu. Sunga tidak percaya dan memanggil kakak laki-lakinya. Jika kalian perhatikan baik-baik, Prota masih membawa linggis terkenal yang dia temukan di Dumyeon pertama itu. Dan dia melaju dengan kecepatan tinggi, memotong banyak kecoa. Kemudian, Sunga memutuskan untuk memberi kita pelajaran tentang cara mengekstraksi batu darah. Pertama, tusuk bagian belakang leher kecoa dengan tepat. Setelah, dengan kedua tangan, pisahkan kepala dari tubuhnya. Setelah itu, tinggal ekstrak batu darahnya. Dan selesai. Sunga sudah sangat lelah dan berpikir, meskipun wah itu penting, dia merasa ada kemungkinan dia bisa mati jika terus seperti itu. Menggali, 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 sampai tenaganya habis. Dia masih berpikir bahwa dia belum pernah mendengar ada orang yang mati karena menggali batu darah. Masih ada banyak kecoa di lantai, tetapi Sunga meminta waktu istirahat. Dia bertanya kepada Kang apakah mereka bisa beristirahat sebentar. Kang mengatakannya dan membuka jendela statusnya. Tiba-tiba, muncul seekor kecoa penasaran di punggung sang protagonis. Sang protagonis sedang di sana, melihat jendela statusnya. Dan kecoa penasaran itu tetap berada di punggungnya, seperti tetangga yang penasaran. Kang sudah muak dengan tetangga yang suka bergosip dan memutuskan untuk memotong si kecil itu. Setelah membunuh kecoa terakhir ini, muncul notifikasi dari sistem yang mengatakan bahwa Kang berada di level 10. Sekarang, dia bisa memilih kelas apa yang dia inginkan. Kang melihat dan merasa ragu, dan dia merasa sangat aneh, karena kelas Necromancer tidak muncul untuk dia pilih. Dan ketika dia pergi ke Alp, ada juga pilihan kelas ketika mencapai level 10. Protagonis butuh waktu lama untuk memilih kelas apa yang dia inginkan. Tiba-tiba, muncul beberapa jendela notifikasi untuk protagonis. Sistem mulai menganalisis kelas mana yang terbaik untuk protagonis. Pemilihan ini otomatis, dan sistem memilih kelas prajurit untuk protagonis. Dengan demikian, sistem memberikan hak istimewa kelas prajurit dan memberikan senjata kepada protagonis. Kang terkejut dan merasa itu sangat tidak nyaman,
karena dia adalah seorang necromancer. Bagaimana mungkin sistem memilih kelas prajurit untuknya? Seharusnya, sistem memilih kelas penyihir, karena penyihir akan lebih baik untuk dikombinasikan dengan kelas necromancer miliknya. Prota, dia sekarang punya dua kelas. Karena dia terus-menerus memotong makhluk dengan linggis dan bertarung jarak dekat setiap saat, sistem menganggap bahwa kelas terbaik untuknya adalah prajurit. Dan di depan protagonis, muncul sebuah batang logam sebagai hadiah untuk kelas prajurit. Ketika protagonis memegang batang logam itu, dia merasakan kekuatan dan koneksi yang sangat besar. Saat membaca deskripsi, protagonis melihat bahwa itu adalah tongkat logam. Senjata ini sedikit curang, karena saat berkembang, senjata itu juga berkembang. Selain itu, dia tidak perlu membawa senjata, karena senjata itu berada tempat khusus. Dia hanya perlu memanggilnya dan senjata itu akan muncul di tangannya. Dan jika dia melepaskannya, senjata itu akan kembali ke dimensi tempat ia disimpan. Sekarang, protagonis senang karena dia memiliki senjata yang akan berkembang bersamanya. Dan kan sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi setelah ini. Karena protagonis memiliki dua kelas, dia mendapatkan dua hak istimewa. Yang pertama adalah dari kelas prajurit, dan sekarang adalah dari kelas necromancer. Setiap 10 level, dia mendapatkan satu hak istimewa per kelas. Ada 7 batu iblis yang disegel. Dan setiap 10 level, protagonis akan menerima satu batu iblis yang disegel. Iblis-iblis yang disegel ini jauh lebih kuat daripada tengkorak yang dipanggil oleh protagonis. Dalam gambar-gambar yang saya tunjukkan kepada kalian, hanya muncul 6 iblis yang disegel. Yang ketujuh, tidak bisa diketahui yang mana. Bisa, Kop, ceritanya benar-benar terbalik di bab ini. Saya sedang berjuang untuk menyusunnya dengan benar untuk kalian. Sekarang saya menemukan iblis ketujuh. Protagonis menjadi sangat penasaran karena dia tidak tahu iblis mana yang akan keluar dari segel. Dan kemudian, dia memerintahkan segel untuk melepaskan. Mulai muncul sihir yang sangat kuat saat segel dilepaskan. Kemudian, kita melihat sayap iblis, mata yang indah, dan mulut yang sempurna. Dan protagonis terkejut. Dia berkata, "Ah, itu kamu?" Dan kita melihat Bibi, seorang iblis perempuan yang sangat cantik. Bibi dengan banyak air mata di matanya dan bertanya, "Tuan, apakah itu Anda? Kemana Anda pergi?" Bibi mengatakan bahwa dia sangat merindukan Kang dan melompat ke pelukannya. Kang bertanya kepada Bibi apa yang terjadi, karena dia pikir dia telah tinggal di Alf. Bibi menjelaskan bahwa, setelah tuannya menghilang, semua pemanggilan terjebak di dalam ruang segel. Dan anjing. Dia menjadi sangat berpikir, karena dia mengira bahwa pemanggilannya datang ke dimensi ini bersamanya. Bibi masih tergantung di leher tuannya, ketika tiba-tiba dia mencium bau yang sangat aneh. Dan baunya menjadi semakin kuat. Karena Bibi adalah seorang iblis perempuan, inderanya sangat tajam. Dan dia mengenali bau itu dan berkata, "Bau apa ini, Tuan? Apakah kamu merasakannya?" Kang mengatakan bahwa dia tidak merasakan bau apapun. Dan Bibi menjelaskan apa yang dia rasakan pada serangga-serangga ini, bau manis dari Tranete. Protagonis terkejut mendengar nama Tranete. Dan dijelaskan kepada kita bahwa Tran adalah iblis yang datang dari dimensi yang tidak diketahui, dan dia berhasil menghancurkan 90% dari planet Alpen. Dan Kang, meskipun dia tidak bertarung melawan Tran secara langsung, dia bertarung melawan banyak anak-anak Tran yang datang ke wilayahnya, Ardap. Wilayahnya seperti sebuah negara. Sayangnya, protagonis menyimpulkan bahwa Tran juga ingin menyerang bumi. Artinya, Tran sudah memulai invasinya ke bumi. Dengan demikian, Kang yakin bahwa alasan munculnya ruang bawah tanah adalah semua karena pengaruh Tran. Adegan berubah, kita melihat Rael berbicara kepada Michelle bahwa orang-orang yang berada di dalam Dungeon berhasil mendapatkan 400 juta wons hanya hari ini. Dan Rael yang bukan seorang yang terbangun, mengatakan bahwa jika dia kuat, dia juga akan menyerbu ruang bawah tanah. Tiba-tiba, Kang dan Suma keluar dari ruang bawah tanah dan dihampiri oleh Michelle yang berterima kasih karena mereka telah membantu pergi ke ruang bawah tanah. Michelle bertanya apakah dia bisa mengambil sedikit waktu mereka dengan senyum nakal di wajahnya. Dia mengatakan bahwa itu akan cepat. Protagonis, Fu, mengabaikannya dan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu dan langsung pergi. Michelle dari kejauhan, memohon, meminta mereka untuk menunggu. Tolong. Protagonis berhenti bertanya ada apa dan bicara ke Michelle. Kenapa? Dia bertanya apakah dia bisa menyela, karena dia akan menyela, bagaimanapun juga. Dan Michelle, sebagai penjual yang baik, mulai tersenyum. Tetapi di dalam hati berkata, orang ini gila. Michelle meminta maaf kepada protagonis bahwa dia telah mengatakan hal tak perlu. Lalu, Michelle berdehem dan bersiap untuk mencoba membawa protagonis ke guildnya. Michelle menyadari bahwa, dengan protagonis, harus langsung ke intinya. Jadi, dia langsung ke pokok permasalahan dan memberikan kartu guild Rami. Dan mengatakan bahwa dia ingin merekrut keduanya ke guild Rami. Kang berkata tidak, saya tidak tertarik, tidak. Oke, selamat tinggal. Berbalik dan pergi. Michelle menjadi putus asa dan mengatakan kepada mereka untuk menunggu karena dia tidak mengenal guild Rami. Ida tahu bahwa itu adalah salah satu guild terbesar di dunia. Protagonis mengatakan bahwa dia tahu dan tahu bahwa Guild Hammer adalah salah satu dari 3 guild terbaik di Korea. Michelle sangat senang karena protagonis sudah mengenal Guild Hammer. Dan begitu, sekali lagi, dia mencoba memberikan kartu guild kepada protagonis. Dan memberitahukan bahwa mereka memperlakukan orang-orang berbakat di guild mereka dengan sangat baik. Dan dia juga mengatakan bahwa jika mereka bergabung dengan guild, mereka akan menyediakan cara terbaik untuk naik level lebih cepat. Protagonis menatap langsung ke wajah Michelle dan berkata, "Lihat, aku merasa baik-baik saja. Sial, sekarang. Bisakah kamu membiarkanku sendiri?" Protagonis berpikir bahwa dia telah lolos dari neraka dengan meninggalkan planet itu. Tapi tampaknya di bumi juga ada neraka lain. Adegan berganti ke hari yang baru. Dan kita melihat ibu protagonis sangat terkejut, bertanya apa ini. Dan kita melihat seorang penjual memperkenalkan rumah dan mengatakan bahwa mereka bisa mengambil waktu sebanyak yang mereka mau dan melihat-lihat seluruh rumah. Kang sedang membeli rumah yang sangat indah untuk ibunya.
Dan si kecil sangat senang, karena ada taman di depan. Ibu Kang bertanya bagaimana mereka akan tinggal di rumah ini, dia tidak punya uang untuk membelinya. Dia berkata, siapa bilang, menunjukkan ponselnya, dengan saldo rekening bank yang sangat besar. Dia sangat terkejut, dan bertanya bagaimana dia mendapatkan semua uang itu. Kang tersenyum mengatakan kepada ibunya bahwa dia adalah seorang yang terbangun. Dan dia terkejut berkata seorang yang terbangun, kamu mendapatkan uang ini penjara? Dia tak peduli dengan uang itu. Hal pertama dia katakan adalah ini sangat berbahaya anakku. Sejak kapan kamu melakukan ini? Ibu Kang mengatakan ayahnya mati di penjara bawah tanah. Dia tidak bisa membiarkan dia masuk ke dalam penjara bawah tanah. Begitulah. Dan selesai sudah target buruk kita. Dunia sudah mati. Karena ibunya melarang, dilarang selamat tinggal. Protagonis tetap mencoba meyakinkan ibunya, mengatakan bahwa dia tidak selemah itu. Dia mengatakan bahwa makhluk di Manora seperti semut yang dihancurkan olehnya. Ibu, super ibu, tetap mengatakan tidak bisa. Untungnya muncul suara dan berkata, Ibu, rumah ini punya taman di depan. Jadi kamu harus menepati janjimu. Sekarang aku ingin seekor anjing jadi ibu setuju dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan protagonis berkata, Ibu, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku sangat kuat, aku akan menembusnya. Ibu, semua kerja keras yang telah kamu lakukan mulai sekarang hanya perlu percaya padaku. Dan begitu, ibu dari protagonis setuju. Sudah malam. Adegan berubah, dan kita melihat tokoh utama memanggil Bibi, menyuruhnya muncul. Bibi berusaha keras untuk muncul, tetapi, paf, menghilang. Tokoh utama memerintahkan lagi, Bibi, keluarlah segera, dan dia mencoba keluar, dengan lebih kuat, lagi. Dan roh Bibi berlari ke suatu tempat, dan tokoh utama hanya mengamati. Tokoh utama tidak mengerti apa yang sedang terjadi, karena sikap Bibi sangat aneh. Tiba-tiba, kaki yang indah dan lembut terlihat, dan Kang, melihat kucing kecil yang lucu itu, bertanya, apakah itu kamu, Bibi? Tokoh utama, melihat kucing kecil itu, bertanya kepada Bibi, mengapa dia berubah menjadi kucing? Bibi menyatakan bahwa dia tidak bisa muncul dengan tubuh aslinya. Karena itu, dia harus menggunakan tubuh mamalia kecil. Kang berpikir dan merasa bahwa dia hanya bisa datang dalam bentuk aslinya di dalam penjara bawah tanah, tetapi dia masih belum tahu alasannya. Kang bertanya apakah dia merasakan energi trident. Bibi berbicara dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Bibi mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dia rasakan adalah aroma kedamaian, aroma yang sangat menyenangkan. Kang berpikir bagaimana iblis menyukai aroma kedamaian, dan bertanya-tanya apakah kekuatan trident belum mencapai realitas bumi. Protagonis sedang merawat Bibi, ketika tiba-tiba, seseorang muncul di belakangnya dan bertanya apakah dia merawat kucing jalanan. Protagonis dengan cepat melihat untuk mengetahui siapa yang mendekatinya, dan orang tersebut memperkenalkan diri. Senang bertemu dengan Anda, saya adalah pemimpin dari Guild Farang. Li, Sunga, Anda bisa memanggil saya Sunga. Dan Sunga bertanya kepada protagonis apakah mereka bisa berbicara. Semua orang ingin berbicara dengan protagonis, dan Sunga duduk di sana, dengan wajah datar, menunggu percakapan selesai. Sunga mengatakan bahwa dia tidak bisa memahami protagonis, dan adegan beralih ke dalam mobil Sunga. Dia bertanya kepada Kang, mengapa dia menolak tawaran dari Guild? Apakah ada alasan? Dan protagonis mengatakan bahwa dia menolak karena dia tidak mau. Dia benar-benar tidak mau. Kang mengatakan bahwa dia benci menerima perintah dari orang lain. Itulah sebabnya dia menolak tawaran itu. Dan Sunga mengatakan bahwa sekarang masuk akal. Sekarang dia mengerti. Sunga mengatakan bahwa baik Guild Hammer Dunia maupun Guild Farang tidak ada artinya baginya. Protagonis itu benar-benar hebat. Karena dia menolak tawaran dari Guild Hammer dengan alasan seperti itu. Sunga merasa sangat senang, karena dia sudah memiliki lebih dari 1 juta di rekeningnya. Dan sebentar lagi dia akan menemukan gadis imut impiannya. Apakah ada tulisan di sana? Imut yang dia maksud di Sunga? Dia mendapatkan 1,5 juta reais per minggu. Sunga membuat rencana hidupnya. Dan, mulai sekarang, dia berniat mengikuti protagonis kemanapun dia pergi. Kemudian datang seorang penjual meminta maaf kepada Tuan, celana renang, dan menunjukkan kontrak pembelian untuk Sunga tanda tangani. Ya, saya ingin membeli sekarang. Saya punya uang membayar tunai. Adegan beralih ke percakapan protagonis dengan kepala Guild Farang. Sam meminta maaf protagonis atas apa yang terjadi kemarin. Dia mengatakan bahwa dia mendengar ada konflik antara dia dan Yvonne. Dan tokoh utamanya berbicara, Yvonne, tentu saja dia lupa tentang truk yang menabraknya. Yvonne yang menabraknya dengan kekuatan penuh. Dan menginjak wajahnya, kekuatan penuh. Dan saya melamarnya. Wanita kuat akan menjadi istriku. Sam mengatakan Yvonne adalah adik perempuannya. Dan dia memiliki temperamen yang agak kuat. Dia sedikit pedas. Dia mengatakan bahwa Yvonne sangat peduli dengan Guild. Dan, karena dia ragu untuk memberitahu, dia sedikit berlebihan padanya. Jadi, saya mengatakan bahwa dia ingin membayar protagonis. Prota, yang masih membuntutinya, mengatakan tidak perlu. Dan, karena dia langsung, dia intinya. Bertanya apa alasan sebenarnya dari pertemuan ini. Sam tersenyum canggung dan mengatakan bahwa dia mengerti apa yang dia inginkan. Saya mengatakan bahwa mereka telah mengamatinya selama 1 hari dan dia melakukan raid dengan kecepatan yang luar biasa. Dan itu menarik perhatian Guild-nya. Dan berdasarkan kecepatan raid yang dia lakukan hari ini, pastinya, dia setidaknya adalah rance. Jadi, Sam yakin bahwa protagonis akan segera menjadi rang tinggi. Dan protagonis segera mengerti, karena setelah Guild Hammer, sekarang datang Guild Farang mencoba merekrutnya. Dan demikian, protagonis berkata, jadi kamu mencoba merekrutku. Dan saya mengatakan bahwa benar, tolong bergabunglah dengan Guild Farang. Dan dia berjanji bahwa akan mendapatkan perlakuan terbaik untuk levelnya, bahwa dia akan mendapatkan posisi terbaik dan perlakuan yang sesuai dengan kemampuannya. Protagonis, mendengar itu, berkata, perlakuan terbaik untuk kemampuanku? Jadi, protagonis yang tidak suka menerima perintah dari siapapun, bertanya, jadi, jika aku mengalahkanmu dalam duel, apakah kamu akan memberiku posisi kepemimpinanmu?
Dan saya mulai tertawa dan mengatakan bahwa protagonis sangat percaya diri, seperti yang dikatakan rumor. Saya mengatakan bahwa itu tidak mungkin, karena dia tidak memimpin guild berdasarkan kekuatan, karena dia hanya seorang yang terbangun. Peringkat B. Jika berdasarkan kekuatan, menjadi saudara perempuannya, karena dia berperingkat. Meskipun kamu mengalahkanku, aku tidak bisa menyerahkan kepemimpinanku kepadamu. Protagonis berdiri dan mulai meninggalkan tempat itu dan mengatakan bahwa, namun, dia tidak tertarik untuk bergabung dengan guild. Saya mengajukan pertanyaan yang sangat menarik kepada protagonis. Dia bertanya apakah dia kebetulan tahu alasan mengapa ruang bawah tanah muncul. Saya mengatakan bahwa sudah 5 tahun sejak ruang bawah tanah muncul dan dalam 5 tahun ini, tidak ada seorang pun di bumi yang menemukan apapun. Namun, ada sesuatu yang terjadi dengan ruang bawah tanah. Setiap hari, muncul ruang bawah tanah yang lebih kuat dan monster semakin kuat. Namun, umat manusia terobsesi dengan batu darah dan hanya berpikir untuk berbisnis dengan batu darah, bukannya mengawasi ruang bawah tanah. Dan saya menyimpulkan dengan mengatakan bahwa jika ini terus berlanjut, pasti, bukan hanya Korea, tetapi juga seluruh dunia bisa dimusnahkan oleh ruang bawah tanah. Dan dia mengatakan bahwa dia sedang mengumpulkan orang-orang yang terbangun untuk mencegah hal itu terjadi. Dan saya mengatakan bahwa takdirnya adalah melindungi dunia dari ruang bawah tanah. Dan untuk ketiga kalinya, dia meminta, tolong, agar Proto membantunya. Dengan itu, adegan beralih ke Guild Hama. Dan kita melihat seseorang mengutak-atik komputer dan kita mengetahui bahwa itu adalah Raul yang sedang mengamati sesuatu. Dia menyadari bahwa hari itu menjadi tegang, bahwa di tempat dia dan Michelle berada sangat tegang, karena mereka tidak berhasil merekrut Prota. Sam sedang mengerjakan tugasnya, mengintip kehidupan Prota dan sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Dan dia memberitahu Michelle bahwa mereka baru saja membuat reservasi untuk stasiun 6. Michelle sangat marah, mengatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan orang kasar itu dan bertanya mengapa Raul membicarakannya begitu pagi. Michelle berkata, lalu kenapa kalau dia kuat? Dia hanya seorang peringkat dan Raul berbicara. Bos, ini adalah penjara bawah tanah bintang 4. Michelle sampai tersedak kopi dan segera datang terbang. Di mana Hal berada? Dan bertanya, mereka hanya pergi dengan 2 orang ke penjara bawah tanah bintang 4, dan Hal berkata, ya, benar, hanya dengan 2 orang. Dan Michelle mengatakan bahwa orang-orang ini benar-benar gila. Michelle melihat dan berpikir, mereka tidak tahu bahwa peringkat F tidak bisa masuk ke penjara bawah tanah peringkat 4. Mereka hanya bisa masuk ke penjara bawah tanah ini dengan penambang atau staf pendukung. Karena mereka tidak tahu dasar-dasarnya, pastinya, mereka bukan orang yang menyembunyikan peringkat. Dan ya, mereka adalah pemula. Melihat foto pasangan itu, Michelle berpikir tentang jenis kemampuan apa yang mereka miliki. Untuk mengambil risiko di penjara bawah tanah bintang 4, Michelle mulai memikirkan strategi dan berbicara kepada Sunga. Kita punya penjara bawah tanah bintang 4 di daerah itu, bukan? Sunga mengonfirmasi bahwa iya, tapi itu hanya di dekat situ. Michelle memerintahkan Sunga untuk membebaskan jadwal penjara bawah tanah itu. Dia ingin itu bebas sepanjang hari. Al kebingungan, dan bertanya kepada Michelle, bukankah kamu bilang kita akan menyerah? Pada 2 orang itu, Michelle dengan senyum kecil di wajahnya, berkata tentu saja tidak, kita akan menyerang mereka habis-habisan. Belajar dariku, pemula. Jika ingin menangkap ikan besar, kamu harus menggunakan umpan yang sangat besar. Adegan beralih ke sebuah BMW yang sangat indah. Itu adalah mobil yang dibeli oleh teman kita, Sunga. Dan tokoh utama menganggap mobil itu sangat mulus dan sangat indah. Sunga mengatakan bahwa dia merasa tidak enak, karena mobil lamanya sangat kecil dan agak tidak nyaman. Kang menunjukkan bahwa dia tahu tentang mobil dan bertanya, mobil ini yang itu, entahlah, yang bagus. Tokoh utama terlihat sangat terpesona, melihat panah mobil. Dan Sunga hanya berpikir, apakah bosku ini gila atau hidup di dalam gua? Karena dia bahkan tidak tahu apa itu BMW. Dan begitu, Sunga mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mengemudi untuk Prota. Tokoh utama mengatakan bahwa mereka akan bekerja keras dan mereka akan bekerja banyak hari ini. Adegan berpindah ke stasiun 3, dan Guilda di stasiun sedang berbicara dengan Sunga, mengatakan bahwa itu tidak mungkin. 2 orang dengan peringkat F melakukan Dumyeon tingkat 4, itu dilarang. Dan Sunga mengatakan bahwa tidak apa-apa, karena mereka bertanggung jawab. Dan penjaga mengatakan bahwa ini bukan masalah tanggung jawab, melainkan bahwa dia tidak bisa, itu dilarang. Sunga mulai bermain keras, mulai memohon. Dan Guilda Dumyeon mengatakan, jika kalian ingin bunuh diri, terjunlah ke sungai, dan bagaimanapun juga, kalian tidak bisa masuk. Kamu tahu lelucon tentang N? Sunga berkata, tidak. Dia berkata, itu, N yang mencintaimu, bukan O2. Sunga berjalan ke arah Kang dengan wajah sedih, dan mengatakan bahwa dia tidak berhasil meyakinkan penjaga, bahwa sayangnya, mereka tidak bisa masuk ke Dumyeon itu, dan meminta maaf, karena seharusnya dia yang mencari tahu. Lebih baik, Kang berkata, karena tidak ada cara lain. Hubungi asosiasi jadwalkan ulang. Untuk besok pagi, di Dumyeon level 3 yang lain, tiba-tiba, muncul seseorang di dekat Kang dan berkata, ya ampun, kebetulan sekali kalian di sini lagi? Pasti ini takdir. Maaf mengganggu lagi, tapi, ada yang salah dengan kalian? Kalian terlihat seperti sudah puas? Saya sangat ingin membantu kalian. Dan Michelle tersenyum dan bertanya apakah setuju. Tentu saja Kang dengan tegas dan langsung berkata takbir. Takbir tidak ada, pasti kalian sudah tahu sesuatu. Dan Kang berpura-pura tertarik dan berkata bagaimana kamu berniat membantu kami? Adegan beralih ke terminal stasiun 11. Dan Michelle bertanya kepada pasangan itu apakah mereka tidak tahu bahwa Dumyeon bintang 4 dibatasi untuk kelompok rang C. Atau begini, hanya sebuah tambahan. Ketika saya menyebut Dumyeon bintang 4, level 4 atau rang 4, itu sama saja. Kembali ke cerita. Michelle mengatakan bahwa Dumyeon level 4 itu milik guild mereka. Dan dia mengatakan bahwa dia telah membatalkan semua jadwal. Jadi, mereka bisa menggunakan Dumyeon itu sesuka hati. Protagonis, dengan sangat sinis, mengatakan bahwa dia sangat baik hati dan tidak ada yang gratis di dunia ini. Dan Michelle, lebih sinis lagi, mengatakan bahwa tidak, itu hanya tanda niat baik. Dan juga dia akan menangani peringkat mereka, yang akan menaikkan peringkat mereka ke level C, agar mereka bisa merasa nyaman di Dumyeon itu.
Prota, sangat sinis, mengatakan bahwa karena sudah mengatakan itu, maka saya akan merasa berterima kasih. Michelle mulai menjilat protagonis dan mengatakan bahwa dia memiliki kepribadian yang menyegarkan. Michelle mengatakan kepada mereka untuk menunggu sebentar sebelum masuk, karena dia telah menyiapkan beberapa hadiah untuk diberikan kepada mereka. Dia pergi ke mobil dan di bagasi ada semua hadiah yang dia rencanakan untuk diberikan. Michelle mulai berpikir keras dan mengatakan bahwa tentu saja, tidak ada makan siang gratis. Dia berniat membuat Kang memiliki utang budi yang sangat besar. Dia tahu bahwa, meskipun Kang adalah seorang yang terbangun dengan peringkat tinggi, dia masih seorang pemuda berusia 24 tahun. Tidak tahu. Michelle, protagonis berusia 44 tahun. Raoul, mengatakan bahwa protagonis tampak benar-benar berbeda dari kemarin. Kang tidak mengerti bertanya, bagaimana? Raoul mengatakan bahwa dia sangat ketakutan saat berbicara dengannya kemarin. Protagonis mengatakan bahwa kemarin dia sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi hari ini dia merasa lebih baik. Dan dia ingat mengapa dia merasa buruk, karena Bibi memberitahunya bahwa Trident sedang mencoba menyerang bumi. Kemudian, Raoul bertanya kepada protagonis, karena kamu dalam suasana hati yang baik, mari keluar minum, dan kamu menganggap ide yang bagus. Raoul menunjukkan bahwa dia penuh niat jahat, ingin agar protagonis menandatangani kontrak dengan Guilda. Dia berencana untuk membuat protagonis mabuk dan kemudian membuatnya menandatangani kontrak yang sangat merugikan bajinya. Sunga, dari kejauhan, mengamati percakapan itu, di mana Hal sedang menentukan tempat untuk mereka bertemu dengan protagonis agar mereka bisa keluar untuk minum. Sunga tahu bahwa orang-orang ini membuang-buang waktu, karena dia tahu, tidak peduli seberapa banyak mereka menjilat protagonis, dia tidak ingin ada yang memerintahnya dan, oleh karena itu, dia pasti tidak akan bergabung dengan guilda manapun. Michelle berjalan dengan cepat ke arah di mana protagonis berada dan sangat terkejut. Setelah menyadari bahwa protagonis tidak ada lagi di sana, dia bertanya kepada Hal kemana mereka pergi, dan Hal memberitahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam Dungyeon. Michelle mulai gemetar, dan bertanya mengapa mereka masuk. Bukankah aku bilang akan membawa hadiah? Dan Hal berkata, mengapa kamu tidak memberikan hadiah itu kepada mereka setelah mereka membersihkan penjara bawah tanah? Tidak bisakah kamu memberikan hadiah itu setelah mereka keluar? Michelle melemparkan hadiah-hadiah itu ke lantai dan mulutnya terbuka. Dan Hal melihat apa yang ada di dalamnya dan berkata, ini adalah kit bertahan hidup dasar untuk portal level 4 atau lebih tinggi. Michelle bertanya kepada Hal seberapa banyak dia pikir dua orang yang terbangun dari rang F tahu tentang portal rang 4. Rang yang direkomendasikan untuk memasuki penjara bawah tanah bintang 4 adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang terbangun dari rang D dan memiliki seorang pemimpin dengan rang C. Michelle tahu bahwa Kang di luar adalah rang F, tetapi dengan kecepatan dia membersihkan manuver tier 3, pasti dia akan bisa membunuh monster-monster di penjara bawah tanah ini. Namun, organisasi penjara bawah tanah tingkat tinggi yang berkisar dari tier 4 hingga tier 6 sangat berbeda dari penjara bawah tanah tingkat rendah. Jika mereka masuk tanpa informasi dan tanpa peralatan bertahan hidup dasar, mereka pasti akan mati. Dan itu dia yakin. Karena siapapun yang terbangun akan tidak mampu keluar hidup-hidup dari penjara bawah tanah tier 4 ke atas. Setelah itu, Michelle menjadi putus asa, dan menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan dengan membiarkan mereka masuk ke penjara bawah tanah. Dia merasa bahwa ini bukanlah tindakan niat baik, melainkan dia praktis mengirim mereka ke liang kubur. Lebih awal, adegan beralih ke dalam penjara bawah tanah, di mana protagonis sangat bingung. Dia bertanya kepada Sunga apakah ini benar-benar penjara bawah tanah tingkat 4, karena monster di sini sangat umum. Dan Sunga tidak tahu harus menjawab apa. Dia mengatakan bahwa dia tidak yakin, dan berpikir mungkin ada penjara bawah tanah tingkat 4 yang lebih mudah dan yang lain lebih sulit. Protagonis dan Sunga mulai mencari batu kembali, dan tidak menemukan apa-apa, hanya tubuh-tubuh monster yang mereka bunuh. Tikus raksasa mutan. Dan Sunga sangat ketakutan karena tidak ada batu kembali di sana. Kang berpikir bahwa dia tidak menemukan batu kembali, karena kemampuan pencariannya sangat rendah. Belum. Oleh karena itu, Kang dan Sunga kembali ke awal penjara bawah tanah untuk melihat apakah mereka menemukan batu kembali. Dengan banyak kedamaian dan ketenangan, mereka berjalan melalui koridor. Dan Kang berpikir tentang alasan mengapa tidak ada batu kembali di tempat itu. Sunga memberitahu bahwa pintu masuk penjara bawah tanah ada tepat di depan, dan dia sangat terkejut dan sampai tidak bisa berkata-kata. Selanjutnya, melihat portal di depan mereka, dia memiliki ide mengapa batu kembali belum muncul. Penjara bawah tanah belum selesai. Sunga bertanya apakah mereka harus masuk ke sana, dan protagonis menegaskan bahwa tidak ada cara lain. Mereka harus masuk. Protagonis mulai tersenyum dan berbicara. Itulah mengapa tampak mudah. Karena permainan sebenarnya akan dimulai sekarang. Dan keduanya, tanpa rasa takut, masuk ke portal. Kang adalah yang pertama masuk, dan Sunga mengikuti di belakang. Mereka menyadari bahwa mereka telah dipindahkan ke dimensi lain, di mana ada hutan yang sangat indah. Banyak pohon. Sunga sangat malu memanggil protagonis dan Kang bertanya mengapa Sunga telanjang. Dia bertanya mengapa Sunga melepas pakaiannya. Kang merasa matanya akan rusak setelah melihat pemandangan itu. Sunga, sambil menangis dan malu, mengatakan bahwa protagonis juga telanjang. Dan dengan cepat, protagonis tahu apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa hanya tubuh mereka yang dipindahkan. Pakaian mereka tertinggal. Telanjang, di hutan tropis, semua akan berjalan lancar. Saya tidak suka adegan ini. Mungkin dua wanita telanjang, tapi dua pria tidak menarik. Di adegan konyol ini, protagonis mengatakan bahwa ini adalah pintu masuk sebenarnya ke Dungyeon. Bisa saja Alpha berdada besar, Pri berdada besar. Saya akan menambahkan Elf berdada besar yang akan menggantikan gambar ini. Elf berdada besar tidak ada hubungannya dengan cerita. Protagonis sangat hebat membuka jendela dimensinya mengeluarkan berbagai pakaian. Sangat terkejut dan bertanya berapa banyak kemampuan yang dimiliki protagonis. Sebelumnya, Sunga telah bertanya bagaimana protagonis tahu cara memanipulasi ruang dimensi. Dan Kang bahkan tidak melihat adegan yang mengerikan itu dan menyuruh untuk mengenakan pakaian. Pertama, terakhir kali seseorang melihat ke atas protagonis ketika dia sedang mengutak-atik jendela statusnya, orang itu mati. Kecuali tetangga mati. Jana melihat barang-barang orang lain, Kang
Dia berpikir bahwa saat ini dia berada di level 10 dan, berkat atribut dari kehidupan sebelumnya, atributnya sebagai level 10 sangat tinggi. Tapi dia tahu bahwa dia harus maju dengan hati-hati, karena sekarang dia berada di Dungeon level 4, karena dia telah membersihkan Dungeon lainnya, hanya dengan menggunakan necromancy-nya. Tapi sekarang, di Dungeon tier 4, dia tahu bahwa situasinya akan menjadi sulit. Oleh karena itu, dia mulai menempatkan poin pada keterampilan prajurit yang belum pernah dia gunakan dan mempelajari banyak keterampilan prajurit, seperti yang kalian baca. Jadi, protagonis memutuskan untuk menggunakan keterampilan dari kelas prajuritnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan sesuatu mulai mendekat dengan kecepatan tinggi ke arah protagonis. Pohon-pohon hancur, tanah mulai bergetar dan sesuatu mendekat dengan kecepatan tinggi. Sunga sangat ketakutan dan tahu bahwa itu datang ke arah tersebut. Seekor buaya yang sangat ramah melompat dengan penuh semangat ke arah protagonis dan protagonis tersenyum lebar dan siap memuji. Seberapa kuat kemampuan prajuritnya? Melihat adegan ini, kita tidak bisa melupakan Linggis, karena dia tidak melewati portal. Jadi, F. Linggis. Jadi, sebagai penghormatan kepada Linggis, tuliskan F. Linggis di komentar. Apakah kamu suka dengan video saya? Sudah menonton sampai sekarang, dan belum berlangganan atau menekan tombol suka? Tolong, berlangganan dan tekan tombol suka, ya? Kalau tidak, F untuk kamu juga. Dan kamu akan mengalami mimpi buruk dengan celana renang, besar peri. Setelah ini, untuk yang belum berlangganan, kita kembali ke cerita kita. Sang protagonis berlari cepat ke arah buaya dan, menggunakan kemampuan melompat, dia melompat sangat tinggi, di atas buaya. Sang protagonis mulai merasakan perbedaan yang sangat besar. Menggunakan indera seorang prajurit dan dengan demikian, dia akan membandingkan kekuatannya sebagai prajurit dengan monster level 31. Dan mempersiapkan serangan dengan seluruh kekuatannya, dengan tongkat logam curiannya. Adegan beralih ke stasiun 11, di mana Michelle dan Raoul menyadari bahwa penghalang belum hilang. Bahkan setelah setengah jam berlalu, dia tahu bahwa di dalam Dungeon, waktu berlalu 4 kali lebih cepat, jadi, di dalam sana sudah berlalu 2 jam. Raoul terkejut dan bertanya-tanya sampai kapan sang protagonis akan bertahan di dalam sana. Dan dia bertanya kepada Michelle apakah Kang tidak bisa membunuh buaya-buaya itu. Dan Michelle berkata, dengan tangan kosong, itu sangat sulit. Itulah mengapa saya ingin memberikan kit bertahan hidup kepadanya, karena senjata dalam kit ini dibuat dengan senjata dari dunia lain. Mereka tidak menghilang ketika melewati portal. Portal tidak mengizinkan apapun dari dunia ini melewatinya, hanya tubuh manusia saja. Dan Michelle masih putus asa. Dia mengatakan bahwa, meskipun mereka berhasil mengalahkan 1 atau 2 monster, yang paling sulit didapatkan adalah makanan dan air. Dia mengatakan bahwa sangat sulit bertahan hidup di hutan tanpa persediaan apapun. Raoul dan Michelle mencoba membayangkan dan menyadari bahwa hanya ada masalah dan lebih banyak masalah. Sementara itu, di dalam Dungeon, sang protagonis sedang memanggang daging buaya. Karena makanan, dia dapatkan dengan membunuh binatang-binatang itu. Dan dia memiliki inventaris yang sangat besar, penuh dengan banyak barang. Jadi, merebus, menyaring air, wadah, hal-hal semacam itu, sang protagonis memiliki semuanya di ruang dimensinya. Dan Sungai yang belum pernah makan daging buaya, merasa itu sangat lezat. Sang protagonis lebih cerdas. Dia sudah pernah memakannya dan menawarkan bir kepada Sungai. Dan mengatakan bahwa bir dengan daging buaya sangat enak. Siapapun yang sudah minum bir dengan daging buaya, beritahu apakah itu enak atau tidak. Saya rasa itu enak. Karena, daging aligator sangat enak sekali. Sunga sudah mabuk. Mengatakan semuanya luar biasa. Bertentangan dengan apa yang Michelle dan Raoul pikirkan, sang protagonis sangat menikmati dirinya di dalam Dungeon. Raoul menyatakan bahwa sudah banyak waktu berlalu. Jadi, dia berpikir bahwa mereka mungkin bisa bertahan hidup di dalam sana. Michelle, yang dikenal sebagai Boka Santa, hanya membuka mulutnya untuk bicara omong kosong. Dia mengatakan bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak di rawa-rawa. Dan hal terkejut dan bertanya, ada rawa? Michelle mengatakannya, bahwa di tempat ini sulit untuk berjalan. Dan, sesekali, muncul binatang terburuk untuk bertarung dengan mereka. Michelle menginformasikan bahwa saat mereka terjebak, akan muncul monyet-monyet. Monyet, Rock, dan Anaconda. Jadi, pasangan itu harus bertarung melawan monyet di atas pohon dan Anaconda di bawah air. Jadi, menurut Michelle, mereka tidak punya kesempatan. Dan hal berseru, wah, monyet-monyet menyerang di atas pohon? Dari keduanya, satu-satunya penyerang jarak jauh adalah Sunga, karena dia memiliki bola api. Dan kita melihat adegan banyak sekali monyet di atas pohon, siap untuk menyerang pasangan itu. Dan kita melihat dalam adegan ini Boka Santa mengatakan bahwa bola api Sunga tidak akan cukup karena dia tidak tahu lagunya. Kalian yang penasaran dengan lagunya itu karena kalian belum melihat video-video saya yang terakhir. Lagunya seperti ini. Bola api yang membunuh semua, sekop, ledakan. Selamat tinggal. Menurut yang dikatakan oleh orang bijak, efek dari bola api Anda meningkat 10.000%. Menurut yang saya katakan. Michelle, setelah berbicara tentang monyet-monyet, meletakkan tangan di wajahnya dan mengatakan bahwa ini akan sangat sulit. Hampir mustahil bagi mereka untuk melewati. Dan kita melihat puluhan bola api bergerak secara bersamaan menuju monyet-monyet. Dan kemudian ada monyet terpanggang, terbakar, digoreng, dipanggang, direbus. Dan protagonis ada di sana, berjalan, bakar semuanya. Dan, anehnya, bukan Sungai yang terbakar. Sungai ada di sana, terkejut. Berkata, apakah kamu selalu memiliki kemampuan ini? Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Kita diperlihatkan Prota di depan para penyihir kerangkanya. Kalian ingat bahwa dia berada di level 6 dan membeli para penyihir, yang hanya bisa digunakan di level 10, kan? Bokuinha Santa tidak sedang mengutuk sekarang. Sedang makan mie instan dan tidak menawarkan kepada siapapun. Dan hal ingat bahwa sudah 4 jam berlalu. Jadi, di dalam Dungeon, sudah berlalu 16 jam. Dan hal bertanya kepada Bokuinha Santa apakah dia tidak berpikir bahwa Prota akan berhasil menyelesaikan Dungeon. Dan Bokuinha Santa mengatakan bahwa, di Dungeon rang tinggi, monster bukanlah masalah terbesar. Bokuinha Santa mengatakan bahwa di tempat ini, tanaman, serangga, hewan, apapun bisa membunuhmu. Bokuinha Santa bertanya kepada hal seberapa banyak dia pikir Duba tahu tentang kehidupan liar di tempat itu.
Dan Ha panik saat mengetahui bahwa ada banyak hal beracun di dunia itu. Jadi, jika mereka memakannya, itu adalah akhir permainan bagi mereka. Teman kita Sunga, yang sudah diselamatkan 3 kali, menemukan buah yang sangat lezat dan berpikir untuk memakannya. Dan dia menggigit buah itu dengan sangat besar dan bertanya kepada protagonis mengapa buah ini begitu manis. Dan Kang memberikan peringatan kepadanya. Jika kamu memakan buah ini tanpa memasaknya, kamu akan mati. Dan segera, Sunga meludahkan apa yang telah dia kunyah. Dan Sunga bertanya kepada Kang mengapa dia tidak memperingatkan sebelumnya. Kang bahkan tidak menjawab dan mulai tersenyum. Jadi, Sunga merasa ada sesuatu yang salah. Dia bertanya kepada protagonis mengapa dia tahu begitu banyak tentang dunia ini dan Kang, dalam pikirannya, mengatakan bahwa tentu saja dia tahu, karena dia telah hidup 20 tahun di dunia ini. Dan ini persis seperti planet Alf, tempat dia hidup selama 20 tahun. Malam tiba, di stasiun tempat. Michelle dan Hal berada. Dan Hal bertanya kepada Michelle mengapa dia menaruh begitu banyak kepercayaan pada Kang. Karena Kang ini tampaknya tidak memiliki minat. Di Gwilda dan Bokuinha. Santa mengatakan bahwa, dalam 5 tahun terakhir ini, dia tidak pernah salah, dia tidak pernah keliru ketika melihat bakat dan Hal. Dengan senyum lebar, mengatakan bahwa dia tahu banyak cerita tentangnya, karena dia menemukan banyak bakat untuk Gwild. Dan Park Hun yang terkenal, siapa orang? Oh, dia juga yang menemukannya. Jadi, Bokuinha Santa mengatakan bahwa, ketika dia melihat Kang, dia yakin bahwa dia akan menjadi orang terbaik di Gwild. Bahkan lebih kuat dari Ran yang dimiliki Gwild. Jadi, Bokuinha Santa mengatakan bahwa, meskipun protagonis tidak bergabung dengan Gwild, yang penting adalah dia kembali hidup-hidup karena dia akan menjadi orang yang sangat kuat di masa depan. Dan dia tahu bahwa dunia dan Korea akan membutuhkannya. Raul sangat bersemangat dan mengajak Michelle untuk berdoa bersama. Dan Bokuinha Santa mengatakan bahwa itu akan sangat sulit. Mereka kembali hidup-hidup. Dan Hal langsung mengubah ekspresinya dan bertanya mengapa. Dan Bokuinha Santa menjelaskan siapa yang menjaga batu kembali itu. Itu adalah makhluk yang sangat kuat dan sangat berkuasa. Dan Hal terus berpikir, itulah mengapa dia menyarankan keduanya berdoa agar mereka kembali dengan selamat. Dan baru sekarang Hal menyadari bahwa Michelle adalah Bokuinha Santa. Setelah itu, kita melihat protagonis dan Sunga berjalan menuju batu kembali. Sunga terkejut, karena tidak ada siapapun di dekat batu kembali. Dan itu tepat di sana, di depannya. Dan Sunga, yang sudah beberapa kali diselamatkan nyawanya oleh protagonis, berjalan dengan tenang menuju batu kembali. Dan Kang segera menariknya ke belakang, sebelum dia jatuh ke dalam jebakan. Tanah tempat dia berpijak tiba-tiba runtuh. Dan muncul jebakan yang sangat mematikan. Beruntung bagi Sunga bahwa protagonis tidak menagihnya setiap kali menyelamatkan nyawanya, karena ini adalah yang kelima kalinya. Sunga tetap tidak memperhatikan dan, sambil menatap Rota, dia berterima kasih, karena telah menyelamatkan nyawanya. Kang bahkan tidak melihat ke arah Sunga dan terus menatap ke arah kristal. Dan Sunga yang bodoh bertanya mengapa dia melihat ke arah itu. Sunga terkejut melihat apa yang ada di arah itu dan Sunga bertanya kepada protagonis, siapa orang-orang itu? Orb, beberapa ORC sedang menunggu keduanya. Protagonis mengatakan bahwa itu tidak terduga. Dia bertanya-tanya apakah itu bukan ORC dari LPH. Saya, salah satu ORC, tidak main-main. Dalam masyarakat Out terdapat banyak ras, manusia, elf, kurcaci, manusia binatang, dan jenis lainnya, seperti ORC misalnya. Namun, yang paling membuat protagonis penasaran adalah apa yang dilakukan ORC dari LPH di dalam penjara bawah tanah. Lalu, bagaimana protagonis bisa berbicara dalam bahasa mereka? Bertanya apa yang mereka lakukan di sana? Semua orang terkejut, Sunga terkejut dan para Orc juga terkejut dan salah satu dari mereka bertanya-tanya bagaimana manusia itu tahu bahasa kita. Kemudian, pemimpin mereka bertanya siapa dia dan bagaimana manusia dari bumi tahu bahasa mereka. Kang mengatakan bahwa itu tidak penting. Yang paling penting adalah apa yang mereka lakukan di sana, dan pemimpin Orc mengatakan bahwa mereka kehilangan rumah mereka. Kang bertanya kepada pemimpin apakah Trident telah menaklukkan tanah mereka, dan pemimpin Orc mengatakan bahwa memang itulah yang terjadi. Pemimpin Orc memberitahu bahwa, setelah sebagian dari keseimbangan kekuatan menghilang, Trident menjadi penguasa segalanya di planet itu. Bagian dari keseimbangan yang menghilang adalah Prota, karena negaranya adalah yang terkuat. Orc mengatakan bahwa mereka ada di sana karena kontrak yang mereka buat dengan Trident. Dan Kang bertanya kontrak apa. Sambil mengangkat kapal perangnya, Orc mengatakan bahwa dalam kontrak itu, Trident berjanji menjadikan bumi sebagai rumah baru bagi Orc. Ini bahkan terdengar seperti adegan dari film yang pernah saya tonton. Kemudian, pemimpin Orc mengatakan bahwa mereka akan menjadikan bumi sebagai rumah baru mereka. Kang, sambil tersenyum, mengatakan bahwa bumi tidak pernah menjadi milik Trident. Jadi, kontrak mereka itu tidak berguna. Prota, yang mengancam para Orc, bertanya bagaimana mereka berani menyerang bumi. Mereka akan mati karenanya. Dan kemudian, Orc besar memberikan perintah kepada semua prajurit Orc-nya untuk membantai keduanya. Dan seketika, semua Orc melompat ke arah protagonis. Protagonis menghadapi dengan penuh semangat. Sunga, pada saat ini, pasti sudah sesuai dengan julukannya dan sudah ketakutan setengah mati. Adegan beralih ke stasiun nomor 11, dan Raul serta Boka Santa sedang berbincang. Raul mengatakan bahwa situasinya tampak buruk, karena sudah berlalu 6 jam dan 20 menit. Boka Santa mengatakan bahwa hampir 1 hari telah berlalu di dalam penjara bawah tanah. Tiba-tiba, penghalang pelindung berubah warna, artinya mereka telah membersihkan Dungeon bintang 4. Dan lebih baik lagi, dengan hanya 2 orang. Raul ternganga melihat bahwa hitungan mundur menghilang, karena mereka benar-benar berhasil membersihkan penjara bawah tanah ini. Bokuinha Santa berharap mereka keluar dengan selamat dari dalam sana. Dan melihat penjara bawah tanah tidak ada yang muncul. Dia menunggu sebentar dan tidak aga, dan waktu terus berlalu. Raul percaya penjara bawah tanah ini terlalu berat untuk mereka berdua. Bokuinha Santa berkata ayo pergi. Raul pikir mereka sudah mati. Namun, tiba-tiba mendengar suara. Sunga sedang mengeluh. Dia mengatakan bahwa mereka seharusnya menggunakan kereta dorong untuk mengangkut semua barang yang mereka bawa. Prota dan Sunga telah mengambil semua senjata dari Zor. Dan baru sekarang Bokuinha Santa memberi selamat kepada mereka.
Setelah kembali dari Danja Bintang 4, Kang bertanya mengapa Bokasanta begitu bahagia. Kang menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan kit bertahan hidup. Namun, perburuan itu sangat bagus. Kang melihat harga barang-barang yang mereka bawa. Dia melihat bahwa kulit buaya sangat mahal. Oleh karena itu, Kang berbicara kepada Sunga. Lain kali ketika mereka kembali, dia harus menguliti semua buaya. Sunga berpikir bahwa dia hanya menggali batu darah. Tetapi sekarang, bosnya ingin dia juga menguliti buaya. Dengan demikian, impian Sunga untuk menjadi penyihir api semakin jauh. Protagonis melihat seseorang dikenal lewat. Sunga bertanya apa masalahnya. Protagonis mengatakan Jae Min Ho sedang lewat di dekat situ, dan menyuruh Sunga berbalik karena dia ingin berbicara dengan Jae Min Ho. Jae Min Ho sedang berjalan dengan wanita cantik. Protagonis memanggil Jae Min Ho namanya. Dia sudah melihat curiga, melihat bahwa itu adalah kakaknya yang berada di mobil impor. Saudara perempuan Jae Min Ho melihat siapa yang ada di mobil dan tidak mengatakan apa-apa. Protagonis bertanya apakah Jae Min Ho sedang kencan dengan pacarnya. Jae Min Ho berkata, tentu tidak, dia saudariku. Jae Min Ho memperkenalkan saudara perempuannya kepada protagonis dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang pernah dia ceritakan sebelumnya. Tiba-tiba, saudara perempuan Jae Min Ho melihat dengan seksama ke arah pria itu dan berkata, apakah itu kamu, Kang? Dan Kang terkejut karena dia juga mengenal saudara perempuan Jae Min Ho. Adegan beralih ke markas Guild Hammer, di mana Bo Quinha Santa menyarankan kepada bosnya untuk memberikan posisi wakil presiden kepada protagonis. Presiden Guild bertanya apakah itu benar-benar sepadan. Telepon berdering dan sekretaris memberitahu bahwa yang terbangun berperingkat adalah Guild Hammer. Baru saja tiba. Park Jin-ho terkejut dengan kehadiran Bo Quinha Santa. Bo Quinha Santa tahu bahwa dia hanyalah seorang karyawan biasa. Jadi, dia memutuskan untuk pergi dan membiarkan keduanya berbicara. Jin-ho bertanya kepada pemimpin Guild, apa yang salah dengan Bo Quinha Santa? Pemimpin Guild mengatakan bahwa dia tidak tahu. Tetapi sepertinya dia bertemu dengan seorang necromancer dan memintaku untuk memberikan posisi wakil presiden kepadanya. Park Jin-ho percaya pada keputusan Bo Quinha Santa. Jadi, mereka harus melakukan segalanya untuk membawa necromancer ke Guild mereka. Presiden Guild mengatakan bahwa tidak seperti itu. Karena akhir-akhir ini orang-orang yang dia rekrut sangat buruk. Presiden Guild mengatakan bahwa Bo Quinha Santa bertemu Park Jin-ho adalah masalah keberuntungan. Dan Park Jin-ho mengatakan kepada presiden untuk tidak terlalu keras pada Bo Quinha Santa. Setelah itu, kepala Guild mengubah topik dan bertanya kepada Park Jin-ho bagaimana keadaan di Amerika Serikat. Park Jin-ho mengatakan bahwa rumor itu benar dan mengatakan bahwa memang ada seseorang yang baru di Guild Titan, karena rumor tersebut benar. Jadi, pasti ada seseorang yang keluar dari penjara bawah tanah, yang sekarang ada di Guild Titan. Ada seorang wanita yang sedang diawasi di monitor dan ada dua orang yang berbicara tentangnya, bertanya bagaimana keadaannya. Wanita itu mengatakan kepada si pirang bahwa tidak ada yang berubah. Dia terus berbicara dalam bahasa asing yang tidak mereka kenal. Dia terus mengulangi kata-kata yang tidak dikenal setiap saat, kata yang sama. Sepertinya dia mengalami trauma. Si pirang mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, dia adalah bagian penting bagi mereka untuk memahami apa itu penjara bawah tanah. Jadi, berbicara kepada asistennya, menyembuhkannya dengan cara apapun, karena mereka perlu mengetahui apa yang dia ketahui. Karena sudah 5 tahun sejak penjara bawah tanah muncul dan seluruh dunia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Masih, si pirang adalah pemimpin dari panduan Titan, peringkat terbangun. Namanya Dino, tapi kita akan memanggilnya Dino. Si elf berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal siapapun dan terus mengulanginya setiap saat. Melihat ke Cakrawala, kami melihat bahwa terjemahan dari apa yang dia katakan adalah nama Kang Rujin, yang merupakan namanya sendiri. Siapa yang suka dan ingin bagian 3, cukup minta bagian 3 di komentar. Nama Moa juga ada di komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran dan